Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Momon dalam pengalaman misteri dan kisah nyata di channel Kembang Setaman. Ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah pengalaman nyata kali ini datang dari penulis Dodi Maulana, atau kalian bisa mengunjungi langsung Facebooknya. Tapi sebelum kita lanjut, terlebih dahulu berikan jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah mistis untuk kali ini berjudul Pengalaman Mistis Ojol atau Ojek Online. Tanpa harus berlama-lama, mari kita tabur misteri. Kisah ini diceritakan oleh salah satu narasumber ojek online yang pada saat malam hari kedapatan salah seorang penumpang perempuan. Namun ternyata penumpang itu bukanlah sosok manusia. Kisahnya bermula pada tahun 2018 silam. Di tahun tersebut, ojek online lagi rame-ramenya dan saya sudah menjadi driver online sejak 2 bulan yang lalu. Yang kebetulan saya gojek di daerah Malang. Waktu itu kalau nggak salah hari Selasa, jadi saya ngojek mulai pagi jam 8 sampai jam 11. Terus saya istirahat sore, lanjut lagi sampai malam. Nah, pengalaman horor yang saya rasakan yaitu pada waktu Selasa malam, tepatnya Selasa Kliwon. Jadi kejadiannya seperti ini. Saya mendapatkan penumpang sekitar jam 10 malam di daerah Batu Malang, dan tepatnya di dekat jualan ayam crispy, salah satu tempat yang ramai pengunjung di daerah tersebut. Di pesan HP saya, si mbaknya menuliskan, "Saya tunggu ya mas, di sini." Lalu saya balas, "Siap mbak, sekitar 10 menitan lagi saya sampai di sana." Kemudian hidupkan motor, saya pun melanjutkan penjemputan ke orderan penumpang. Setelah sampai, mbaknya senyum kepadaku, sama halnya seperti wanita pada umumnya. Dan kemudian mbaknya bilang, "Saya naik sini mas." Ya, terus saya jawab, "Monggo mbak," atau "Silahkan mbak." Setelah mbaknya naik motor, saya pun jalan menuju titik pengantaran. Saya lihat di jalur titik pengantaran di HP saya, dan ternyata saya melewati daerah yang belum pernah sama sekali saya lewati. Untuk sekedar info, jadi di Kota Batu ini terkenal dengan daerah yang memang benar-benar ramai dan pusat wisata. Nah, kebetulan kok saya mengantar mbak ini ke daerah yang dalam, jauh dari keramaian. Jalannya berliku-liku dan sisi kanan kirinya. Rumah-rumah warga pun sangatlah jarang, hanya 1 sampai puluhan saja yang saya temui. Dalam hati saya berkata, baru tahu saya, ternyata Batu itu punya daerah yang sepi seperti ini. Kemudian saat saya mengantar, mbaknya itu sempat bilang, "Mas, 2 meter lagi berhenti di sana mas ya." Betapa terkejutnya saya, 2 meter di depan itu adalah jembatan. Di pikiran saya, kenapa mbaknya minta diturunin di jembatan yang sepi dan seram seperti ini? Si mbaknya lalu menjawab, "Ya, di situ mas rumah saya." Maaf mbak, kalau boleh tahu ngapain ya ke sana?" Di dalam hati saya langsung gak beraturan. Di satu sisi jadi takut, di satu sisi penasaran karena keanehan yang terjadi. Namun saya tetap berusaha berpikir positif pada malam itu. Seketika perasaan saya mulai gak enak dan keringat dingin di dinginnya malam mulai bercucuran di tubuh saya. Jadi deket jembatannya itu kalau di sebelah kanannya ada sebuah pohon beringin yang gede banget. Terus di sebelah kirinya itu kayak ada gapura untuk pemakaman, yang kuburannya gede-gede gitu. Maksud saya kayak kuburan Cina gitu. Melihatnya saja udah bikin bulu kuduk merinding. Akhirnya saya sampai juga di jembatan tersebut. Saat nyampe saya bilang, "Mbak, sudah sampai lokasi mbak ya?" Terus saya nungguin jawaban mbaknya. Ternyata mbaknya nggak jawab, malah diam tanpa satu kata pun terucap. Saya merinding di malam itu, dan akhirnya saya lirik ke belakang. Loh, kok mbaknya nggak ada? Waduh, gawat ini. Saya tengok kanan dan kiri nggak ada orang sama sekali. Mau melihat kaca spion, jujur di hati saya sudah nggak berani sama sekali. Yang ada gemetar dan gemetar di seluruh tubuh. Di dalam hati saya berkata, aduh, ngeri banget. Dan kemudian saya mencoba ngelirik ke belakang 1 kali lagi. Itu juga nggak ada. Aduh, saya tambah gemetaran. Tanpa pikir panjang, saya berusaha nyetater motor saya lagi. Tapi ternyata motor saya nggak nyala-nyala juga. Saya semakin deg-degan dan ketakutan. Saya membaca-baca ayat suci yang saya hafal. Singkat cerita, saya melihat ke arah depan jembatan. Lah, kok ada seorang wanita? Dan itu, kakinya itu nggak napak di aspalan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Apalagi ini? Dan kemudian wanita yang ada di depan saya itu nyamperin saya. Kemudian wanita itu mulai mendekat. Badan saya itu tiba-tiba kerasa kaku banget. Dan badan saya itu kayak mati rasa. Gak bisa digerakin, tapi bisa tetap ngelihat ke depan. Wanita itu semakin dekat. Saya ketakutan banget dan wanita itu bilang,
Saya bayarnya tunai ya. Dan kayak nggak sengaja, tangan saya itu gerak sendiri menerima uang dari wanita tersebut. Kepala saya mangguk perlahan-lahan. Terus wanita itu bilang, "Terima kasih mas ya, sudah mau nganterin ke rumah saya." Waktu saya lihat ke tangan saya, ternyata itu bukanlah uang, tapi kembang melati. Tiba-tiba badan saya kayak lemes banget dan akhirnya saya pun pingsan. Saya terbangun di keesokan harinya. Tanpa pikir panjang lagi, tanpa saya mengingat-ingat kejadian semalam, saya langsung tancap gas untuk pulang ke rumah. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini dan nantikan kisah-kisah mistis berikutnya. Semoga bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Tetaplah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.